Bisa, kajian Skripsinya ilmiah. Pak Jokowi palsu. Palsu. Satu lagi saya tanya, skripsi Pak Jokowi palsu? Palsu. Gitu, Bang. Oke, saran Bang Rismon untuk Mabes yang kemarin sudah mengeluarkan itu apa, Bang? Sarannya? Ya, Mabes Polri harus lebih transparan, makanya kita minta untuk gelar lewat tim TPUA ya. Kemarin untuk melakukan gelar perkara khusus, di mana sejumlah pihak termasuk dari TPUA dan juga kami maupun ahli independen, ahli dari Mabes Polri itu dilibatkan semua untuk melihat semua dokumen-dokumen itu. Kalau kemarin kan pengumuman Dirtipidum sepihak ya. Dalam arti apa? Objek-objek yang diteliti yang katanya berkas-berkas yang disita dari SMPP 40 maupun dari UGM itu nggak dihadirkan di meja mereka. Hanya versi digital dan itu beberapa gitu loh. Nah, kalau kita analisa nanti versi digitalnya, nanti mereka komplain lagi. Padahal versi analog, versi fisik dari Pak Jokowi harus dipegang oleh Dirtipidumnya dan semua berkas itu. Karena apa? Kalau dari analisa visual yang ditampilkan oleh Dirtipidum di proyektor itu, kita bisa lihat bahwa ada yang kuning, ada yang putih. Itu kan kalau secara kimia, senyawa kimianya ada lignin namanya. Kalau lignin yang tinggi, itu menandakan versi kertas yang tua. Gitu. Nah, kalau versi kertas yang muda, itu ada brighternya, optical brighter, pencerah. Makanya, ya, kertas modern itu lebih cerah, lebih terang daripada yang versi tua. Jadi secara visual saja, itu yang putih-putih itu sangat susah untuk dipercaya bahwa itu usia kertas 40 tahun. Versi 85 ke bawah kan 40 tahun lebih. Nah, inilah yang menjadi keraguan publik ya, bagaimana kertas dengan kecerahan yang sangat bagus itu diklaim adalah identik dengan berkas-berkas lain yang seusia 40 tahun. Begitu. Jadi pelajaran kita bahwa versi kebenaran ilmiah dari Bareskrim itu sepihak ya, karena Bareskrim tidak memiliki otoritas kebenaran absolut terhadap kebenaran ilmiah. Kita belajar dari kasus, saya terangkan dulu, kasus Jessica Wongso, ya, bahwa Bareskrim, ya, Laboratorium Komputer Forensik Bareskrim Polri itulah yang merekayasa kasus, merekayasa barang bukti digital, menggunakan software gratisan, iRightSoft dan Primake. Itu bisa di-download gratis untuk mengotak-atik lebar video, lebar dan tinggi video. Jadi ketika di zoom itu menjadi kabur sehingga menggiring interpretasi hakim untuk menguatkan rekayasa mereka. Padahal keluaran dari resolusi dari video DVR TeleView FD161S itu 1920 kali 1080 pixel, artinya 2 juta pixel per frame. Jadi kalau di zoom sampai 50 meter pun pergerakan objek itu masih dapat diidentifikasi. Nah, kalau kemarin antara video CCTV 7 dengan meja 54 itu cuma 12 meter. Di zoom itu sudah sangat kabur. Karena apa? Rekayasa pengaburan menggunakan iRightSoft dan Primake. Saya bukan sembarang bicara. Itu ada di metadata video CCTV 1379, hafalkan saya. 1379. Padahal kamera mahkota adalah kamera video CCTV 7 dan 9. Polisi yang sejarah manipulasi Jessica Wongso. Ya. Siapa Polda Metro Jaya-nya? Tito Karnavian. Dirkrimumnya siapa? Krisna Murti. Kepala lab komputer forensiknya siapa? Saat itu AKBP Muhammad Nur Lazar sebagai pendiri Asosiasi Forensik Digital Indonesia, AFDI. Nah, temannya, rekannya yang penipu juga, ya, manipulator juga barang bukti digital, Christopher Harimanrianto. Itu pengurus AFDI juga. Jadi inilah bukti bahwa Bareskrim nggak bisa kita percaya, harus kita counter, kita challenge ilmiah lawan ilmiah di pengadilan. Jadi keputusan atau hasil dari Laboratorium Forensik Bareskrim bukan keputusan hakim, ya, bukan final di sini, gitu. Harus kita challenge. Kalau memang jujur, harus siap diuji oleh peneliti lain. Itu ilmiah,
repeatable, dapat diulangi oleh orang lain, maka di situ kebenaran itu. Jangan menganggap bahwa Bareskrim memiliki kebenaran absolut terhadap keilmiahan, ya. Itu masih sepihak, harus di-challenge. Ya, itu kasus Jessica Wongso. Kasus Vina Cirebon yang sekarang 6 terpidana, ya, di penjara seumur hidup. Akibat apa? Manipulasi polisi juga. Polres Cirebon. Kenapa? Kenapa ekstraksi SMS pukul 22.14.10? Hafalkan saya. 22.14.10. Ya. Yang dituduhkan, ya, kejadian pembinihan Pimir Kisiin secara, biar YouTube-nya jangan kena ya, Pimir Kisiin secara bergilir mulai 21.15 sampai 22.30, itu tuntutannya loh oleh hakim. 21.15 sampai 22.30 dituduhkan terjadi serangkaian Pimir Kisiin bergilir, ya, pembunuhan, pemukulan. Tetapi ekstraksi SMS dari HP Vina, almarhum Vina, itu terungkap bahwa pukul 22.14.10 dia masih mengirimkan SMS ke temannya bernama Widi. Nah, hasil ekstraksi SMS itu sengaja tidak digunakan oleh polisi dalam reka adegan atau rekonstruksi. Kalau itu dipakai, maka gugurlah skenario mereka. Dan ini dibiarkan. Mana itu Wamenko yang memperjuangkan kemarin? Yang saya ajari tengah malam. Berapa jam tuh saya ajari, kok diam aja sekarang setelah jadi pejabat. Ya. Jadi itulah deretan. Belum lagi, ya. Siapa itu namanya Wamenko? Marga Sibuan. Oh, nah, ya kan? Yang ketiga, ya, kasus 6 Laskar FPI yang dibunuh dan dibantai di KM 50, Tol 50. Coba bayangkan. Bukan malah mengumpulkan data selengkap-lengkapnya, tetapi polisi justru meminta atau memerintahkan data HP para saksi di rest area KM 50 itu untuk dihapus. CCTV dihapus. Gendangan merah di rest area KM 50 itu justru dibersihkan, bukan di polis lain. Dan rest area KM 50 yang baru berdiri selama setahun itu dibongkar. Itu Kapoldanya itu, ya, siapa itu? Imran Padil Imran itu harus bertanggung jawab itu. Kalau kasus Jessica Wongso, Tito Karnavian dan Krisnamurti, kasus KM 50 itu Padil Imran dan Dirkrimumnya siapa itu? Bayangkan, udah begitu, ya, bayangkan ini pertanyaan logika. Fiber optik, ya, di rest area sekitar 48 atau sekitar KM 50 itu putus katanya 20 jam sebelum kejadian 7 Desember 2020. Tiba-tiba secara mendadak putus di 6 Desember 20 jam sebelum kejadian. Logis nggak ini Pak Prabowo Subianto? Coba, ya. 6 nyawa anak manusia sudah tidak bisa kembali lagi kepada keluarganya. Pak Prabowo buka lagi kasus ini, Pak. 6 nyawa anak manusia dengan secara membabi buta dibantai dan sempat dituduh sebagai pelaku, sempat tersangka. Dan 2 polisi yang menjadi terdakwa itu divonis lepas. Divonis lepas Muhammad Fikri Tawainela dan Fikri Ramadan Tawainela dan siapa satu lagi itu lupa saya, Yusmin Ohorela divonis lepas. Karena apa? Ya karena tidak ada bukti yang sengaja mengcounter mereka. Rekonstruksi yang dilakukan polisi hanya berdasarkan murni pada kesaksian kedua terdakwa polisi tersebut.